Salam saudara dan saudari, jumpa lagi dalam Indri. Hari ini hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-11. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita dan selalu semangat. Baik saudara-saudari, perikop Injil hari ini dari Matius pasal 6 ayat 24 sampai dengan 34. Dan saya berharap saudara-saudari bisa membuka dan membaca sendiri perikop tersebut. Intinya adalah perihal kekhawatiran. Yesus berbicara mengenai hal yang sangat real, yang kerap kali kita alami, kita gumuli dalam peristiwa hidup kita. Satu di antaranya yakni kekhawatiran. Kita awali dulu dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perikop Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34 ini, Yesus berbicara perihal kekhawatiran atau hal kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran bisa melanda setiap orang dalam segala situasi hidupnya. Orang tua cemas melihat pergaulan anak-anak, sekedar contoh. Cemas melihat hal-hal yang terkait dengan penampilan anak-anaknya. Cemas dengan masa depan putra-putrinya dan lain sebagainya. Juga dalam hal pekerjaan, banyak orang juga cemas dengan apa yang mereka kerjakan, cemas akan penilaian baik atau buruk dari pimpinan atau staf, juga cemas perihal keselamatan bila orang sedang dalam perjalanan, apalagi ketika tahu situasi sedang tidak bagus, cuaca sedang sangat tidak bersahabat dan lain sebagainya. Inilah saudara-saudari realita hidup dengan segala peristiwa dan kejadian yang kerap kali berdampak pada perasaan cemas, takut, gelisah, khawatir. Saudara-saudari, secara medis rasa takut bisa menimbulkan risiko sakit kepala, pusing, stres, darah tinggi, stroke, bahkan berakibat pada jantung. Orang bisa juga terkena penyakit kecemasan. Ada istilah anxiety disorder yang terjadi karena faktor biologis ataupun genetik, atau juga kondisi-kondisi tertentu di dalam hidup yang menimbulkan rasa cemas yang berlebihan, overdosis, sehingga menjadi tidak masuk akal dan abnormal. Saudara-saudari, dalam takaran atau porsi yang wajar dan terukur, rasa khawatir itu baik untuk menaikkan hormon tubuh yang membuat orang lebih siap dan sigap untuk mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sebagai murid-murid Tuhan, ada beberapa butir penting yang Yesus sampaikan dalam perikop hari ini terkait dengan kekhawatiran yang kerap melanda diri kita. Yang pertama, Yesus berkata, siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menimbulkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa hidup kita tidak akan menjadi lebih panjang atau bertambah hanya karena kita ada di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah sebuah daya yang merusak, sebuah kekuatan yang destruktif. Sebaliknya, kekhawatiran mungkin akan memperpendek usia hidup. Benarlah kalau ada orang bijak yang mengatakan apapun yang akan terjadi pasti tetap terjadi pun ketika kita mengkhawatirkannya. Atau pepatah serupa yang mengatakan, worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes today's peace. Kekhawatiran atau kecemasan tidak akan menyingkirkan kesulitan atau kesusahan pada hari esok, tapi pastinya dia akan
menyingkirkan atau mengambil kebahagiaan atau rasa damai pada hari ini. Yesus pun di dalam Injil tadi mengatakan, janganlah kamu cemas akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Maka mari kita hidup dalam semangat serah diri, perbanyak doa, dan berpasrah pada Tuhan. Hal yang kedua, Yesus juga mengatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi ini poin penting bagi kita sekalian, saudara-saudari. Kata Yesus, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian, artinya kita semua, memerlukan itu. Saudara-saudari, dengan demikian Yesus mau menyadarkan betapa kita punya Allah, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih. Itu Dia juga tahu, Dia paham apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare. Dia akan memberikan, bahkan menyediakan apa yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kerap kita meminta dan mencari untuk sesuatu yang kita inginkan, sekedar memenuhi kedagingan dan keduniawian kita. Bukannya kita mencari, mengusahakan, juga memohon apa yang kita butuhkan. Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan untuk hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang selamat. Mari kita berpegang pada nasihat Injil ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan dari seluruh nasihatnya tentang kekhawatiran ini, Yesus bersabda, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, jelas bahwa Yesus menasihati kita bukan hanya sekedar untuk percaya, berpasrah diri, berserah diri pada Allah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berjuang mencari, menemukan, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan perintah, nasihat dan ajakan Tuhan. Kalau demikian, kita percaya Allah sendiri yang akan bekerja dengan cara Allah sendiri untuk menghalau segala hal yang kita khawatirkan atau yang kita cemaskan, dan akan menggantikannya dengan damai sejahtera, shalom, sukacita di dalam Dia. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.